الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين خصوصا إلى روح شيخنا كي حاجي محمد مأمون بن حاجي عبد الرحمن شيخنا كي حاجي أحمد صائب الوفا تاج العارفين قدس الله سره ثم إلى شيخنا شيخ معلم شافعي حسن ثم إلى روح شيخنا شيخ مهاجر الأنصار شيخنا كي حاجي مرسل بن حاجي معيس شيخنا كي حاجي محمد صالح بن حاجي مختار شيخنا كي حاجي محمد يوسف بن شيخنا كي حاجي سفيان هادي بن كي حاجي عبد الرحمن شيخنا كي حاجي أحمد شريف الدين بن كي حاجي عبد الغني شيخنا كي حاجي عبد الرحمن شيخنا كي حاجي علوي زين شيخنا كي حاجي محمد زيني شيخنا كي حاجي ثم إلى روح شيخنا أستاذ مرسهل بن سعد ثم إلى روح والدي حاجي مختار بن حاجي عين حاجي مصطفى بن حاجي جاهر جدتي حاجي معرفة بن سعد ثم إلى روح مؤلفة هذا الكتاب المبارك ثم إلى روح شيخ طريقة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا ولأصحابنا ولمشايخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Sekali lagi mohon baca salatul Fatihah buat pondok pesantren kita yang sedang beli tanah yang kita melelangnya 1 meter 10 juta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya, Allah mengirimkan hamba-hambanya yang dermawan biar semuanya menjadi mudah, biar tanggal 1 Desember yang dimana kita punya janji kepada yang jual, kita mau melunasinya. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita biar menjadi mudah semuanya. Amin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 46 ya. Hadis yang ke 148. Hadis yang ke 148. Halaman 46. Hadis yang ke 148. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa billahi qala haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Suhailun bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah ja'at imra'atun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah datang seorang wanita ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata perempuan itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la naqdiru alaika, sesungguhnya kami tidak mampu atas engkau, fi majlisika, pada majlis engkau.
Ini kata perempuan kepada Nabi, perempuan yang kepengen banget ibadah, perempuan yang kepengen banget enggak mau kalah sama orang laki dalam hal ibadah, minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta jatah ibadah, bukan jatah makan, bukan jatah ibadah. Masya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la naqdiru alaika, sesungguhnya kami tidak mampu atas engkau, fi majlisika, pada majlis engkau, fawa'idna yauman na'tika fihi, fawa'idna ya Rasulullah, janjikanlah kepada kami, yauman, akan satu hari, na'tika fihi, yang kami akan datang kepada engkau pada hari itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, jawab Rasul, mau'idukunna baitu fulanin, tempat janji kamu itu nanti adalah di baitu fulan, di rumahnya fulan. Rasul memperkenankan keinginannya, ya nanti kamu, bagian kamu nanti di fulan, turut-turut perempuan. Masya Allah. Faja'ahunna lidzalikal wa'di, lalu Nabi datang kepada mereka bagi janjinya itu. Wa kana fima hadatsahunna, dan adalah Nabi pada apa yang Nabi ceritakan kepada mereka. Di antaranya dikatakan, fama min kunna imra'atun yamutu la asalasun minal waladi, ma min kunna, tidaklah di antara kamu ada, min imra'atun, seorang perempuan, yamutu, yang meninggal dunia, laha, bagi perempuan itu, salasun minal waladi, 3 anaknya. Meninggal dunia tidaklah seorang perempuan yang anaknya 3 orang meninggal dunia, fatahtasibuhum, lalu ia mengharapkan pahala akan mereka, meninggal anaknya itu, illa dakhalatil jannata, kecuali dia masuk surga. Faqala imra'atun, lalu berkata perempuan lagi, awisnani, apakah 2 juga bisa ya Rasulullah? Qala awisnani, kata Rasulullah 2 juga. Satu riwayat 1 ya Rasulullah, 1 juga. Jadi kalau ada seorang perempuan punya anak meninggal dunia, maka anaknya dapat menyebabkan dia masuk surga. Kok bisa perempuan yang dikatakan bukan laki? Emang laki enggak sedih? Ya sedih. Cuma kalau perempuan lebih sedih lagi. Kenapa? Karena perempuan lebih susah payah dibanding laki. Laki mah kalau perempuan lagi ngelahirin ngeliatin doang ya, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain, doa paling, elus-elus aja paling, pegang-pegang aja, support. Tapi kalau perempuan antara mati dan hidup, emak kita itu antara mati dan hidup, lahirin kita. Sebelum itu beliau ngandung, lahirin. Ya. Habis lahir nyusuin. 3 tuh yang enggak bisa diwakilkan oleh seorang suami. Mengandung, melahirkan, menyusui, ini enggak bisa nih. Makanya ditanya, kepada siapa kami bakti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibumu, 3 kali, baru bapakmu. Jadi ibu lebih tinggi 3 tingkat daripada bapaknya. Makanya durhaka kita sama orang tua kalau kita balikin orang tua. Kata aja udah. Makanya Al-Quran tegas, fala taqul lahuma uffin,
Jangan kamu katakan up sama orang tua. Wala tanharhuma, apalagi digentak, jangan kamu gentak. Wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang karima, yang mulia. Jangan sampai kita nyakitin orang tua kita. Kadang kita kan berani sama ibu, sama bapak takut, bapak galak ini. Sama emak berani banget, na'udzubillah. Saking baiknya emak. Bahkan ada yang ironis, yang lucu, tuh anak yang paling nyakitin orang tua. Suka ngambil duit orang tua, emaknya suka diambil duitnya sama anaknya. Suka bohong-bohongin orang tua, diobekin orang tua, emaknya diobekin sama anaknya. Tapi heran, sungguh heran tuh emak apa sayang banget sama dia. Sama yang lain gak begitu sayang, sama dia apa sayang banget ini kan. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu kalau begitu anak gak susah majunya. Kenapa? Anaknya nih memanfaatkan orang tuanya. Saya pernah dapetin orang yang seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Emaknya punya kontrakan, duit kontrakannya dibawa kabur. Dilaga-lagain emaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sampai orang tuanya menjerit, sedih, ngaduin sama saudaranya. Apakah anak ini akan bahagia seperti ini? Sulit rasanya. Itu duit yang dia buat dagang, dia bawa kabur buat dagang. Jangan seumur hidup, setahun aja kagak. Jangan setahun, sebulan aja enggak. Jangan sebulan, ya 2 minggu aja udah. Belum sampai 2 minggu, semingguan udah usahanya udah bangkrut langsung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ada orang begitu. Dia kira duit yang dia bawa pergi buat usaha, modal usaha, dia kira bakalan sukses. Enggak bakalan sukses. Kenapa? Duit orang tua yang dia bawa kabur. Ibundanya sedih, nangis. Ya Allah, ya Rasulullah. Dia ketipu dengan baiknya ibundanya. Saking baiknya emaknya. Duitnya dilaga-lagain, dibawa kabur. Na'udzubillah. Mending Pak itu segitu. Ada lagi orang yang bawa kabur 1 miliar. Dia bawa kabur duit orang tuanya. Orang tuanya ngadukan kepada saya dan kepada yang lain juga. Sedih. Dia ngomong kemana-mana. 1 miliar. Banyak dikit 1 miliar. Terus terang saya belum pernah punya duit segitu. Dia kira 1 miliar dia bawa kabur itu bakalan jadi orang kaya, bakalan banyak duit terus, bakalan sukses. Kalla, gak akan. Apabila sudah membuat menetes air mata ibu, air mata bapak, kata Ibnu Umar, bukaul walidi minal kabair wal uquq. Nangisnya orang tua adalah termasuk dosa besar
dan durhaka kepada orang tua. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mau penyebabnya apa? Yang penting ya, mau penyebabnya apa? Ya. Kalau sudah membuat air mata ibunda, air mata bapak, orang tua menetes, itu buat menjadi dosa besar, menjadi durhaka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu. Kalau ada umpama kita enggak sadar orang tua kita menangis lantaran kita, datang kita kepadanya, minta redha, minta maaf. Jangan sampai beliau marah lantaran kita, jangan. Pokoknya walaupun bagaimana orang tua kita, kita minta ridhanya, kita minta maafnya, walaupun beliau yang salah. Boleh jadi beliau yang salah karena penyebabnya kita, lantaran kita. Minta maaf aja udah. Maafin saya, Mak. Maafin saya, Bu. Maafin saya, Umi. Maafin. Walaupun ketika itu kita masih menilai kita yang benar, minta maaf aja udah. Dan jangan ngomong apa-apa sama orang tua, baik di depan maupun di belakang. Minta ridhonya, minta maafnya. Orang tua ada 3, Pak. Orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, orang yang mengajari agama kita, guru kita, orang tua kita. Ada orang pernah datang ke rumah saya, Pak Kiai, iya, saya mau kaya Pak Kiai. Masya Allah, emang saya Tuhan minta kaya? Ada apa? Ngomong terus saya mau kaya, ya silakan lah. Ngomongnya banyak banget ngomongnya. Suatu saat, ya, suatu waktu, ya, lagi ngomongnya saking panjangnya, kejeblos dia. Kata dia, Pak, nah orang kalau banyak ngomong, Pak, pasti ada kejeblos. Ya, man kasura kalamu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Jadi yang banyak ngomong siap-siap salah itu. Wa man kasurat khata'u kanatil naru maswahu, ya. Siapa yang banyak salahnya, neraka tempat tinggalnya. Jadi hati-hati kalau bicara. Penceramah hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Suatu saat dia ngomong, dia bilang apa? Saya lagi berantem nih sama mertua. Langsung saya stop. Nah, ini dia penyebab miskinnya. Berantem sama mertua. Ini penyebab miskin. Mertua juga orang tua. Ini penyebab miskinnya. Kamu mesti minta maaf sama mertua kamu. Jadi mertua juga orang tua. Kadang kita lupa itu. Gak ada ceritanya orang berantem sama orang tua, berantem sama mertua, berantem sama guru, ya, kemudian bahagia, enggak. Semuanya rungkad semuanya, ya. Jadi kalau kita diapain sama orang tua kita, kan ada begitu kadang diomelin, kita diam aja udah. Minta maaf, minta redha. Maafin, maaf. Manusia itu manusia, ujian kita pasti semuanya di sini merasakan, pasti pernah diomelin sama orang tua, pernah kan? Walaupun di hati kita yang benar, minta maaf aja. Udah selesai minta maaf aja, udah jangan pelang papa.
Jangan balikin, jangan. Maafin saya. Udah gitu aja. Baik tadi orang yang melahirkan kita, baik orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang mengajari agama kita. Kalau beliau marah sama kita, minta maaf aja, udah selesai. Jangan banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong, setan mulai menyelubungi kita. Setan mulai menggoda kita. Setan mulai menghancurkan kita. Setan mempunyai kesempatan kepada kita. Tuh, ya. Apalagi orang tuanya baik banget. Aduh, tuh lebih bahayaan lagi tuh biasanya. Kita biasanya lebih beranian lagi yang begitu. Gurunya baik banget, orang mertuanya baik banget. Tuh kita lebih beranian lagi. Nah, itu setan lebih senang lagi tuh yang begitu. Kana Suhailun yatashaddadu fil hadisi wa yahfazu wa lam yakun ahadun yaqdiru ay yaktuba indahu. Adalah Suhail menyangatkan dalam hadis itu, dan ia menghafal, dan tidak ada satu orang yang mampu untuk menulis di sisinya. Wa bilai qala hadatsana Haramai bin Habsin wa Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Utsman bin Hakim qala haddatsani Amr bin Amir al-Ansari qala haddatsani Ummu Sulaimin qalat kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Telah bercerita kepada kami oleh Haramain bin Habs dan Musa bin Ismail, keduanya berkata telah bercerita kepada kami oleh Abdul Wahid, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Utsman bin Hakim, berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Amr bin Amir al-Ansari, telah bercerita kepada kami oleh Ummi Sulaim. Beliau Ummi Sulaim berkata, aku dulu pernah indan Nabi, di sisi Nabi, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, di satu hari. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Umma Sulaimin, wahai Umma Sulaim, ma min muslimaini, tidak ada daripada seorang muslim, yamutu, yang meninggal dunia, lahuma, bagi keduanya, salah satu auladin, oleh 3 anak. Jadi anaknya meninggal dunia 3, illa kecuali adkhalahumullahu jannata, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan itu 2 orang itu, bapak ibunya, ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, bifadli rahmatihi iyahum, dengan sebab keutamaan rahmatnya, karunia rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Masya Allah. Tadi ya saya katakan kenapa perempuan, di sini kata-katanya bukan laki-laki aja. Kalau ini kan dua-duanya laki perempuan ya. Yang di atas kenapa satu aja, perempuan aja yang dikatakan? Karena perempuan lebih sedih daripada laki-laki. Saya pernah dapatin Pak, ada seseorang anaknya satu-satunya, apalagi satu-satunya anaknya meninggal dunia. Itu orang tuanya, mamanya menangis terus sampai beberapa bulan. Dia sedih setiap hari. Masya Allah, bagaimana itu? Anaknya satu-satunya. Makanya Allah lewat lisan nabinya memberikan hiburan buat orang yang meninggal dunia anaknya. 3, 2, ataupun 1 bahkan. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW al-jannatu, surga. Yang penting sabar. Jangan kapanan ya udah nangis aja, ngereng.
Nah, itu nggak boleh juga, ya. Nangis aja, nggak nerima. Kita sayang, Allah lebih sayang, gitu aja udah. Insya Allah kalau kita pulangkan kepada Allah, semua jadinya tenang, nyaman, senang. Emang kalau kita pulangin nama Allah, senang dah, nyaman, tenang, Pak. Iya. Qultu, aku berkata, wasnani dua ya Rasulullah. Qala wasnani, dua juga sama. Wa bilai qala haddatsana Aliyun qala haddatsana Mu'tamir qala qara'tu ala Fudaili. Telah bercerita kepada kami, Ali berkata iya. Telah bercerita kepada kami oleh Mu'tamir berkata iya Mu'tamir, aku baca di depan Fudail an Abi Huraiz, dari Abi Huraiz, an al-Hasan, bahwasana Hasan ibn haddatsahu menceritakan kepadanya, biwasitin, di wasit, ini satu tempat nih, anna Sa'sa'ata bin Muawiyah, bahwasanya Sa'sa'ah bin Muawiyah, haddatsahu bercerita ia kepadanya, annahu bahwasanya laqiya Abazarin mutawahisan, bahwasanya dia menjumpai Abazar, ya, sedang mengenakan mutawahisan qirbatan, girbah, ya, girbah tempat kantong air terbuat dari kulit kambing. Qala berkata ya maluka minal waladi ya Abazarin, ya, malaka bagaimana bagi engkau daripada anak wahai Abazar. Qala, jawab Abu Zar, ala ketahuilah, uhadditsuka, aku akan tahdiskan, aku akan ceritakan hadis kepada engkau. Qultu bala, aku jawab iya. Qala, ia berkata, sami itu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, ma min muslimin, tidak ada daripada seorang muslim yang mutu, yang meninggal dunia, lahu baginya salah satun, oleh tiga, minal walid daripada anak, lam yablughul hinsa, yang belum sampai mereka kepada usia balik, masih kecil meninggal dunia, nangis, ya, tidaklah mereka begitu, illa kecuali adakhalahullahu jannata, Allah masukkan dia ke dalam surga, bi fadli rahmatihi, dan keutamaan rahmatnya Allah, iyahum, kepada mereka. Masya Allah. Wa ma min rajulin, tidak ada daripada seorang laki-laki, a'taqa, yang memerdekakan, musliman, akan seorang muslim, illa kecuali ja'alallahu, Allah Ta'ala jadikan, azza wa jalla, kulla udwin minhu, akan setiap anggota tubuh daripadanya, daripada orang yang dimerdekakan, fikakuhu, tebusannya, likuli udwin minhu, bagi setiap anggota tubuh darinya, tebusan dari api neraka. Ya, ini dulu ada yang namanya budak, ya, dianjurkan oleh agama supaya kita bisa bebasin budak buat orang kaya. Sekarang udah enggak ada lagi budak. Nah, sekarang diri kita bebasin dari apa? Belenggu nafsu. Orang kalau masih dikuasai nafsu namanya belum, ya, merdeka, ya. Masih dibudakin sama nafsu. Wa bila qala haddatsana Abdullah ibnu Abi al-Aswad qala, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Abil Aswad, berkata ya haddatsana, telah bercerita kepada kami Zakaria ibnu Imarata al-Ansari, ya, telah bercerita kepada kami oleh Zakaria bin Imarah al-Ansari. Kalau berkata ya haddatsana, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz
Ibnu Suhaib bin Suhaib an Anas bin Malik dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya man mata siapa saja yang meninggal dunia lahu baginya salah satun 3 anak lam yablughul hinsa yang belum sampai baligh adkhalahullahu wa iyyahum maka Allah masukkan dia ya dan mereka bi fadli rahmatihi al jannata dengan keutamaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemana dimasukin? Al jannata, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meninggal dunia anaknya sebelum balik beruntunglah ya. Sama Nabi dikasih ya apa kalau begini nih, jaminan untuk masuk surga. Jadi nangisnya jangan lama-lama gitu ya. Orang yang masukin surga masa nangis. Iya. Bahagia nangis, sebel nggak kira-kira? Sebel ya. Surga kan bahagia, ngapa pakai nangis? Ya walaupun ada yang nangis karena bahagia, ada. Ya. Ya. Babun man mata lahu siktun. Ini satu bab siapa yang meninggal dunia baginya ada anak keguguran. Jadi meninggal dunia karena anak keguguran. Dalam kandungannya udah meninggal. Banyak yang kayak begitu. Hadatsana Ishaqu wa bihi qala hadatsana Ishaqu bin Yazid qala hadatsana Salaqah bin Khalid telah bercerita kepada kami oleh Ishaq bin Yazid berkata ya telah bercerita kepada kami oleh Salaqah bin Khalid qala berkata ya hadatsani telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Maryam Yazid bin Maryam an ummi dari ibundanya an Sa'al bin an Hanziliyah dari Sa'al bin Hanziliyah wa kana dan adalah ia la yuladulahu tidak dilahirkan untuknya seorang anak la ayyuladali fil islami waladun dan sungguh dilahirkan kepadaku dalam Islam seorang anak siktun seorang anak yang ya siktun keguguran fahtasibuhu lalu aku mengharapkan pahala dari Allah ahabbu ilayya itu lebih aku cintai min ayyakuna dunya jami'an wa ma fiha daripada bahwa ada milikku dunia seluruhnya dan isinya ya, walaupun dunia dan isinya dikasih kepadaku ya bahasa kita mah aku lebih memilih tadi kedapatan anak yang meninggal dunia ya padahal anaknya masih dalam janin ya, jadi jangan sedih ibu-ibu ya yang punya anak pernah meninggal anaknya ya Allah berikan kita ya dispensasi itu wa kana ibnu Hanziliyah dan adalah ibnu Hanziliyah miman bay'ah tahta syajarati di antara orang yang pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon ya. Namanya pohon Ridwan. Wa bilai qala hadatsana Muhammad bin Salam min qala akhbarana Abu Muawiyah telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Salam berkata ya telah bercerita kepada kami oleh Abu Muawiyah qala berkata ya hadatsana A'nash telah bercerita kepada kami oleh A'nash an Ibrahim dan Ibrahim At-Taimi Anil Haris bin Suwaid dari Haris bin Suwaid an Abdullah dari Abdullah qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malun warisuhu ahabbu ilahi min malihi siapakah di antara kalian ya malun yang punya harta sedangkan harta warisannya lebih dicinta kepadanya daripada hartanya
itu orang duitnya banyak, lalu meninggal orang tuanya, itu masih berantem juga, berebutan sama saudaranya. Harusnya enggak begitu. Kita punya ilmu, ya kita jelasin sama kita punya saudara, sama saudara-saudara kita. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah SAW, ma minna, tidak ada di antara kami, bukan termasuk kami, ahadun oleh seorang pun, illa kecuali malu ahabu ilaih, kecuali hartanya lebih dicinta kepadanya, min mali warisi, daripada harta warisannya. Fayu kalau dikatakan Rasulullah SAW, i'lamu, ketahui olehmu, annahu laisa minkum ahadun, bahwasanya tidak ada di antara kamu seorang pun, illa malu warisi, kecuali harta warisannya, ahabbu ilaih min malihi, ya, yang dia lebih cinta kepadanya daripada hartanya. Famaluka ya ma qaddamta, tidaklah harta engkau apa yang kau dahulukan, wa malu warisika, dan harta ahli waris engkau, ma akharta, yang engkau tunda. Jadi jangan sampai kita melakukan kezaliman harta, terutama kepada orang lain. Kalau berkata iya, wa kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna fikumul raquba, siapakah kamu, ya, ma ta'uduna, siapakah kamu menyangka fikum pada kamu ar-raquba. Kalau mereka bertanya, ar-raqubu itu apa? Ar-raqubu allazi la yuladu lahu, orang yang enggak punya anak. Qala la, tidak, walakin ar-raqubu, akan ar-raqub itu allazi lam yuqaddim min waladi syai'an. Raqub itu orang yang tidak memberikan sesuatu kepada anaknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fiikum sur'ata, ya. Ya, apakah engkau menganggap pada kamu itu akan sur'ah, ya, orang yang gagap berani. Kalau mereka berkata, huwallazi, dia itu adalah orang yang la tasra'uhu rijalu, orang yang tidak dikalahkan oleh orang laki-laki lain. Wa qala, lalu berkata, la, tidak, walakin sur'atu, akan tapi orang yang kuat gagah perkasa adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadabi, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah, itu orang kuat. Jadi kalau kita datang marah, namanya apa? Enggak kuat, lemah. Bahasa Arabnya apa tuh? Ya. Orang yang seperti itu lemah keyakinannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Udah boleh sholat isyraq ya. Ada yang mau bertanya?